Yang saya hormati Ketua Yayasan Rumah Quran At-Thaibah, Al-Ustadz Wahidul Khalis As-Saumi. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman yang bergabung di Zoom bersama kami di Rumah Quran At-Thaibah. Juga tak dilupakan yaitu santri-santri kami dari Rumah Quran At-Thaibah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anara qulubana binuri kitabihil mubin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an bi aswatikum. Baik sahabat semua, hari ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan launching ya. Launching dari kitab buku Al-Khairiyah ya. Yaitu buku panduan tajwid huruf Rumah Quran At-Thaibah. Kita ketahui bersama ya, memang banyak metode-metode yang banyak para ahli ilmu yang mereka menciptakan metode-metode tujuannya yaitu sama agar masyarakat bisa mudah memahami dan mempelajari Al-Qur'an. Ya, termasuk di sini suami saya kesebut. Ya. Ia menciptakan atau menuliskan karyanya kitab Al-Khairiyah yang diambil dari materi-materi yang pernah ia pelajari bersama guru-gurunya. Begitu. Ya, jadi ada pembelajaran dengan guru, kemudian mengetahui banyak macam-macam metode, akhirnya terfikirlah untuk membuat metode sendiri agar para santri juga bisa lebih mudah untuk mempelajari Al-Qur'an. Karena tujuannya adanya buku ini adalah agar dapat menjadi pedoman atau panduan bagi santri khususnya dan juga kepada para masyarakat pada umumnya gitu. Artinya ketika santri telah lulus dari sini, ia memiliki bekal untuk dibawa ke daerahnya masing-masing ya, untuk dibawa ke tempat tinggalnya masing-masing agar bisa mensyiarkan kembali pembelajaran Al-Qur'an. Mungkin tidak panjang kalam ya, sampai sini aja sambutan dari saya karena nampaknya sudah tidak sabar ingin mendengarkan paparan ya tentang apa itu kitab Al-Khairiyah, di dalamnya ada apa saja. Nanti akan kita dengarkan langsung oleh penulisnya. Jadi buku ini diambil oleh beliau dari nama saya, Khairiyah. Tentu saya akan merasa GR ya, siapapun wanita atau istri yang namanya dijadikan buku begitu. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin memberikan syair untuk penulisnya. Ya, saya pakai bahasa Arab aja, biar nggak paham. Bucin sama yang halal nggak apa-apa, ya. Siap nggak? Ya begitu. Fi hubbika ashtaquka raghma an qalbi. Wa uhimu bika raghma an aqli. Li'anna qalbi yunadika daiman fi hayati. Ya, jadi saya belum bisa ngarang buku pakai namanya, saya kasih syair aja biar bismillah lah diajak jalan-jalan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah. Ya Allah, semoga malam hari ini bagi siapapun yang menjawab salam saya, semoga yang tadinya sedih jadi bahagia. Siapapun yang menjawab salam saya malam hari ini, semoga dimudahkan dalam menghafal, dimudahkan dalam memahami pelajaran, disegerakan yang ingin disegerakan. Semoga segera selesai hafalannya. Semoga umurnya barokah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jurus jitu supaya salamnya cepat dijawab. Ya. Kalau cuman salam biasa, biasanya yang jawab semua, tapi yang satu dalam hati, ya kan? Yang 10 dalam hati, yang satu jawab pakai mulut. Seperti itu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukum? Alhamdulillah birkhair. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Apa agenda kita hari ini? Ya, launching. Launching itu apa artinya? Launch. Hah? Kalau lunch, makan siang. Makan siang. Tapi kita malam hari ini. Jadi apa artinya? Bukan dinnering. Makan buku. Ya. Launching buku, yaitu peluncuran. Bahasanya peluncuran. Ya, alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita nikmat, iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, dan juga teman-teman yang menyimak melalui Zoom, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ilmu, keberkahan umur, kemudian keluarganya sehat semua. Ini hadir beberapa teman-teman kita dan juga para alumni Rumah Quran At-Thaibah. Ya, salam hangat dari Rumah Quran At-Thaibah. Baik, hadirin jamaah launching buku, jamaah launching buku, baik yang ada di TKP maupun yang ada di ujung kamera sana. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan berbicara atau ngobrol, ya, sharing. Jadi buku yang akan kita launching ini sebenarnya sudah terbit dari bulan Agustus, ya. Sejak bulan Agustus lalu sudah diterbitkan, hanya saja belum ada kesempatan untuk launching, dan sudah digunakan oleh beberapa teman-teman kita, terutama santri-santri Rumah Quran At-Thaibah angkatan 4, ya. Ada ikhwan dan akhwat, ya. Ada 16 orang yang sudah belajar dan selesai, sudah khatam buku Al-Khairiyah. Lalu kemudian ada teman-teman kita yang ikut program online, ya, tahsin online, pun panduannya nanti menggunakan buku ini, sehingga beberapa teman-teman kita juga hadir malam hari ini melalui Zoom, dan juga beberapa teman-teman alumni kita yang sebenarnya sudah disampaikan materinya, hanya saja saat itu kita belum mempunyai buku panduan khusus, ya. Hanya mengambil buku panduan dari para guru-guru kita sebelumnya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasan apa saja sebenarnya buku ini yang dibahas, ya. Namun sebelumnya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa sebenarnya tujuan penulisan buku Al-Khairiyah? Tadi sebenarnya sudah disampaikan, ya, oleh direktur kita bahwa tujuan dari penulisan buku ini diantaranya adalah untuk membekali para santri Rumah Quran At-Thaibah, ya, karena ini kapasitasnya beliau sebagai direktur Rumah Quran At-Thaibah, maka beliau menyampaikan salah satunya tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk membekali para santri Rumah Quran At-Thaibah yang nantinya akan kembali menyebarkan, kembali mengajarkan apa yang sudah ditulis dalam buku ini. Lalu kalau saya pribadi, buku ini bertujuan untuk sebagai bentuk tanggung jawab saya, ya, kepada guru-guru saya, dari orang tua terutama, kemudian
guru saya waktu masih kecil, ya, masih SD, kemudian guru-guru saya di MTS, di pesantren, di Darus Saadah Muara Enim, di Al Furqon Prabu Muli, kemudian para masyayikh di Al Azhar di Mesir, dan juga para asatidz yang ada di Indonesia juga. Nah, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab saya yang telah diberikan amanah ilmu. Diberikan amanah ilmu dan sahabat-sahabat yang datang juga kepada saya. Artinya, saya dapat ilmu, dapat istifadah, ya, maksud saya, dapat istifadah, mengambil manfaat dari guru-guru saya. Kemudian ada teman-teman yang datang ingin belajar, lalu kemudian terutamanya juga para santri Rumah Quran Thaibah juga belajar kepada saya, maka tidak salah dan menjadi suatu hal yang penting bagi saya untuk menyusun buku panduan ini, karena untuk memudahkan, ya, memudahkan saya juga teman-teman yang belajar memahami apa yang akan kita sampaikan. Sebenarnya buku ini belum selesai, ya, masih ada buku lanjutan. Jadi teman-teman yang sudah memesan buku Al Khairiyah, bahwa buku ini adalah buku duologi, ya. Ada 2 buku. Yang pertama Al Khairiyah li tajwidil hurufil hijaiyah. Maka dari dari judulnya, buku ini adalah membahas tentang panduan tajwid huruf. Ya, panduan tajwid huruf. Apa itu tajwid huruf? Nanti kita akan bahas. Sedangkan buku yang kedua yang sedang dalam proses penulisan, mohon doanya semoga diberikan kekuatan, kemudahan, hidayah dan taufik dari Allah SWT sehingga bisa selesai. Amin. Yang kedua, bukunya bernama At-Thayyibah li Tajwidi Kalami Rabbil Bariyah. At-Thayyibah li Tajwidi Kalami Rabbil Bariyah. Jadi untuk buku At-Thayyibah ini khusus kita tulis untuk panduan tajwid Al-Quran secara umum. Ya. Jadi kalau tadi tajwid huruf berarti sifatnya hanya seputar huruf, ya. Adapun panduan tajwid Al-Quran atau At-Thayyibah, kitab At-Thayyibah nanti akan lebih lengkap lagi, dan di sana akan dibahas berbagai macam hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Maka namanya At-Thayyibah li Tajwidi Kalami Rabbil Bariyah. Li Tajwidi, untuk memperbaiki, tahsin, Kalami Rabbil Bariyah. Apa maknanya? Al-Quran. Ya. Kalam Rabbil Bariyah. Itu. Kalamnya Allah. Kalam Tuhan kita. Nah ini, jadi bukunya ada 2, ya, 2 versi. Bukan 2 versi, 2 buku, ya. Buku pertama disebut dengan Al Khairiyah, dan buku yang kedua disebut dengan At-Thayyibah. Seperti itu, ya. Berikutnya, apa saja yang akan kita bahas di dalam buku Al Khairiyah? Di dalam buku Al Khairiyah ada 3 bahasan utama, ya. 3 pokok utama yang akan kita bahas di dalam, mohon maaf, ini 3 pokok utama dalam belajar tahsin Al-Quran, ya. Jadi 3 pokok utama dalam belajar tahsin Al-Quran. Dan ini selalu saya ulang-ulang ketika menyampaikan materi tahsin, ya. Yang pertama terkait dengan itmamul huruf. Apa? Itmamul huruf, yaitu kesempurnaan huruf. Kesempurnaan huruf itu terdiri dari makhraj dan sifat, ya. Terdiri dari makhraj dan sifat. Nah, itu terkait dengan kesempurnaan huruf. Yang kedua, itmamul harakat, yaitu kesempurnaan harakat. Ya. Bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an dengan harokat yang benar, ya. Bukan harokatan, ya, atau
harokat yang tidak sesuai. Lalu kemudian yang ketiga baru ahkam tajwid. Ya, ahkam tajwid ini berkaitan dengan salah satu sifat, yaitu sifat aridhah, dan juga hukum-hukum tajwid secara umum. Nah, jadi ini 3 pokok bahasan utama dalam pembelajaran tahsin Al-Quran, ya. Dan harapannya ini nanti juga disampaikan kepada murid-murid antum semua nanti, ya, bahwa 3 hal ini tidak boleh lepas. Kalau sudah 3-tiganya menguasai, insya Allah bacaannya sudah sesuai standar, ya, dan juga mengacu kepada bacaan para qurra, ya, yang juga mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan penamaan buku Al-Khairiyah, ya, tadi sudah disampaikan oleh direktur kita bahwa buku Al-Khairiyah ini diambil dari nama beliau, istri tercinta. Ya. Oke. Jadi ini kado terindah lah istilahnya, ya. Jadi ini ada salah satu tulisan kita di mukadimah buku, ya. Salah satu momen penting saat proses penulisan buku ini adalah saat penulis merawat bapak dan ibu yang sakit di kampung di Muara Enim. Saat itu sekitar bulan Juli, ya. Sebelum angkatan 4 datang, bapak ibu sakit, akhirnya setelah selesai udah sembuh kembali lagi ke sini. 2 hari berselang dari pulang dari kampung, istri dan Umar, anak kedua juga dirawat di rumah sakit. Nah, sambil menemani merawat juga sambil menulis, menyelesaikan tulisan atau buku Al-Khairiyah. Seperti itu. Maka nama Al-Khairiyah kita ambil dari nama istri tercinta, Khairiyah Ikrimah. Nah, itu terkait dengan penamaan buku Khairiyah. Lalu apa saja yang akan kita pelajari di dalam buku ini? Nah, ini daftar isi yang saya tulis. Dan ini daftar isinya kita hanya singkat saja, meringkas. Tidak semua poin kita masukkan dalam daftar isi. Tapi intinya bahwa yang akan kita pelajari ini di dalam kitab Khairiyah adalah kesempurnaan huruf dan kesempurnaan harokat saja. Ya. Jadi hanya ada 2, yaitu kesempurnaan huruf dan kesempurnaan harokat. Yang tadi ya 3 pokok bahasan utama. Jadi yang kita bahas hanya 2 saja, kesempurnaan huruf dan kesempurnaan harokat. Nah, ini yang akan dibahas di dalam buku Al-Khairiyah. Adapun yang ketiga itu nanti akan dibahas di dalam buku At-Thayyibah. Jadi 2 buku ini nanti harus dimiliki oleh semuanya, ya. Harus kita miliki. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kenapa nggak dilebur? Kalau dilebur Al-Khairiyahnya hilang, ya, atau At-Thayyibahnya hilang. Maka Al-Khairiyah dengan At-Thayyibah itu 2 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke? Berikutnya, apa saja yang akan kita bahas di dalam buku Al-Khairiyah? Pertama tentang makhraj huruf. Ya, makhraj huruf mulai dari pengertiannya, kemudian bagaimana cara mengetahui makhrajnya, lalu pembagian makhraj, ada makhraj umum, ada makhraj khusus, lalu kemudian dalam makhraj khusus terbagi lagi, ya, ada 5 bagian utama, lalu kemudian nanti secara khusus lagi makhraj itu terbagi 17 makhraj dan seterusnya. Lalu kemudian ada tabel makhrajnya. Nah, menariknya di dalam buku ini, dalam tabel atau dalam pembahasan makhraj itu kita sertakan dalil-dalilnya yang kita ambil dari kitab Jazariyah, ya. Kitab Manzumah Al-Jazariyah. Sebentar. Baik, teman-teman yang di rumah melalui Zoom. Jadi dalil-dalil yang nanti kita ambil, kita cantumkan di dalam kitab ini, terutama dalil-dalil makhraj, ya.
dan juga sifat nanti kita ambil dalam kitab Manzumah Al-Jazariyah. Nah, teman-teman bisa lihat di Zoom ya. Nah, ini kitabnya. Jadi di dalam Manzumah Al-Jazariyah itu dijelaskan dengan detail tentang dalil-dalil makhraj huruf hijaiyah. Nah, maka nanti di dalam tabelnya itu akan tertulis di sana umpamanya huruf hamzah. Huruf hamzah itu dari mana makhrajnya? Lalu kemudian dalilnya apa? Lalu kemudian disebutkan sifat-sifatnya apa? Dan juga besertakan dalil-dalilnya. Seperti itu. Nah, ini salah satu keistimewaan dari kitab Al-Khairiyah atau dari buku Al-Khairiyah. Lalu kemudian ada sifat huruf. Nah, sifat huruf ya mulai dari pengertian, pembagian sifat huruf, ada yang lazimah, ada yang aridoh. Nanti di dalam sifat lazimah itu muncul lagi ada yang berpasangan, ada yang tidak punya pasangan dan seterusnya. Lalu kemudian bahasan yang kedua adalah itmamul harokat ya. Jadi itmamul huruf sudah terdiri dari makhraj dan sifat. Kemudian ada itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Nah, seperti itu. Lalu nanti baru ada tatbiq ya atau latihan, praktek bagaimana mengaplikasikan huruf-huruf tadi ya yang sudah dipelajari dalam materi lalu kemudian dipraktekkan. Nah, khusus untuk praktek ini bagi teman-teman yang ada yang di Zoom ya. Kalau untuk teman-teman alumni insyaallah sudah pernah kita sampaikan dan juga kita tahsin, bahkan kalau alumni pertama itu sudah bersanad ya, sudah kita sampaikan. Jadi insyaallah penjelasannya dan pencontohannya juga lebih mudah. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah belajar dengan saya atau dengan guru-guru yang lain, maka ini penting untuk dikaji dulu ya, untuk bersama-sama. Jadi tidak hanya cukup bermodalkan buku Al-Khairiyah saja, tetapi harus ada gurunya. Harus ada yang mengoreksi bacaan kita. Jadi tidak bisa kita hanya bermodalkan baca buku lalu kemudian bim salah bim ya. Lalu kemudian bim salah bim lancar atau benar bacaannya, tidak ya. Jadi harus melalui proses talaqi, proses musyafahah ya, tatap muka, mulut ke mulut, berhadapan langsung. Kemudian ketika ada yang salah, kemudian ada yang mengoreksi. Seperti itulah ketika Rasulullah SAW dahulu ya, ketika mendapatkan wahyu melalui Jibril alaihissalam. Ya, jadi ketika Jibril alaihissalam menyampaikan, maka Rasulullah diperintahkan untuk membaca apa yang disampaikan oleh Jibril. Ketika benar, maka Rasulullah diizinkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi ketika ada yang salah, dikoreksi. Begitu juga ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Pernah suatu ketika diriwayatkan dari Zaid bin Thabit ya, bahwa ketika Rasulullah turun wahyu, lalu langsung disampaikan kepada Zaid bin Thabit, kemudian Zaid bin Thabit diperintahkan untuk membaca kembali apa yang sudah dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ketika benar, maka Rasulullah menyetujui. Oke, silakan disampaikan kepada sahabat yang lain. Tapi ketika ada kesalahan, maka disitulah proses tahsinnya. Oh, ini kurang benar. Oh, ini kurang pas dan seterusnya. Maka sudah sepatutnya, sudah sewajibnya bagi kita, terutama pembelajar Al-Quran, proses talaqi, proses musyafa, proses face to face ya, berhadapan ini sudah sepatutnya, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ada yang mengajarkan, mencontohkan, kemudian ada yang mempraktekkan, kemudian ada lagi yang mengoreksi, lalu kemudian ada yang membenarkan, sehingga disahkan. Oh, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi itulah proses yang akan kita lalui dan juga sudah dilalui oleh para qurra, para ulama terdahulu. Baik, masih semangat? Ya. Kemudian, nah tadi kita akan membahas tentang makhraj ya.
Jadi malam hari ini kita tidak akan membahas semua isi buku ini karena ini bukunya banyak ya dan tidak akan mungkin malam ini selesai. Jadi kita hanya membahas beberapa poin penting saja dan cara penggunaannya ya. Poin penting dan cara penggunaannya. Jadi bukan membahas satu persatu. Karena nanti kalau teman-teman alumni insya Allah sudah paham dan juga teman-teman angkatan 4 sudah selesai, sudah khatam. Untuk angkatan 2, angkatan 3, insya Allah nanti kita akan adakan satu sesi atau 2 sesi, kita bahas seharian ya. Dan teman-teman yang di Zoom ya, yang ikut program online nanti juga akan dibahas melalui pertemuan tiap sesinya, insya Allah. Baik, jadi diawali dengan pengertian makhraj ya. Kita bisa lihat di halaman 10 ya, yang punya buku silakan dibuka. Yang belum punya buku, insya Allah nanti setelah ini bisa dipesan ya. Jadi pengertian makhraj mulai dari secara bahasa, kemudian dan seterusnya. Lalu kemudian ada pembagian makhraj yang muhaqqaq dan muqaddar. Lalu kemudian bagaimana cara mengetahui makharijul huruf. Nah, ini penting. Karena di sini ada prakteknya. Ya. Ada cara mempraktekkan makhraj ketika membaca atau mengetahui makhraj suatu huruf. Di sini saya akan contohkan. Jadi cara mengetahui makhraj suatu huruf adalah dengan mensukunkan suatu huruf. Lalu letakkan huruf berharokat sebelumnya. Jadi kita sukunkan dulu hurufnya, lalu kemudian letakkan harokat sebelumnya. Ya. Silakan teman-teman, ini contohnya hamzah. Ya, teman-teman yang melalui Zoom juga silakan kita sukunkan terlebih dahulu hurufnya, lalu kemudian letakkan harokat sebelumnya. Ya. Contohnya misalkan hamzah, silakan dicoba yang di sini, lagi, jangan itu kayak orang sendawa jadinya, ya. Ya. Tegas, kuat. Hamzah itu tidak letoy, tidak enggak, ya. Tidak memanjang suaranya, ya. Lalu kemudian kita letakkan fathah sebelumnya. I u a i u. Nah, disitulah ketika ya, maka letak makhrajnya adalah pada saat suara terhenti. Ya. Nah, berarti di situ di mana keluarnya? Pangkal tenggorokan atau aqsal halqi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nanti yang akan dipelajari dan yang akan kalian ajarkan juga, ya. Jadi cara mengetahui makhrajnya adalah dengan mensukunkan terlebih dahulu. Oke? Lalu kita akan loncat ke halaman 27. Ya. Jadi tidak kita bahas satu persatu makhrajnya, ya. Lalu kita akan dilihat di tabelnya di halaman 27. Pada tabel ini tertulis jelas ya bahwa ada makhraj umum, ada makhraj khusus, lalu kemudian hurufnya apa saja, lalu kemudian dalilnya apa. Nah, dalilnya inilah yang nanti kita rujuk dalam manzumah al-jazariyah. Ya. Contoh misalkan tenggorokan tadi ya, pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha, maka dalilnya summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Nah, gitu. Jadi ini harus dihafalkan, wajib bagi santri at-thaibah ya. Dan juga bagi teman-teman yang di rumah, terlebih juga yang sudah menjadi alumni ketika mengajarkan juga harus ngelotok ya, harus paham, harus hafal dari dalilnya. Dan seterusnya ya. Jadi semuanya dibuatkan makhraj umumnya, lalu makhraj khususnya ada 17 ya. Sehingga kemudian ada huruf-hurufnya, lalu terakhir adalah dalil-dalilnya. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan
makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Seperti itu. Berikutnya berkaitan dengan sifatul huruf al-hijaiyah atau sifat huruf hijaiyah. Ya, sifat-sifat huruf hijaiyah. Tadi ya pembahasan tentang itmamul huruf terdiri dari makhraj dan sifat. Ya, terdiri dari makhraj dan sifat. Maka yang kedua yang akan kita bahas dalam buku ini adalah tentang sifatul huruf. Nah, di sini diawali dengan pengertian sifat huruf itu sendiri. Pengertian sifat huruf, lalu kemudian pembagian sifatul huruf, ya. Ada sifat lazimah, kemudian nanti ada sifat aridhah, ya. Sifat lazimah itu sifat asli, sifat bawaan yang tidak bisa berubah-ubah, selalu menyertai suatu huruf. Nah, nanti dalam sifat asliyah ini atau sifat lazimah itu memiliki dua kategori, ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawannya. Ya. Lalu kemudian di sini juga disebutkan huruf-hurufnya dan juga dalilnya, ya. Dan juga dalilnya. Lalu kemudian sifat aridhah adalah sifat yang kadang muncul, kadang hilang, ya. Tidak selalu menyertai. Kebalikan dari lazimah atau asliyah. Kalau yang asliyah selalu bawaan, nggak akan pernah hilang. Tapi kalau aridhah tergantung kondisi tertentu, ya. Kadang dia bisa muncul, kadang dia tidak muncul. Seperti apa? Tebal tipis, ya. Idhar, idgham, ikhfa, mat, qasr dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan ahkam at-tajwid, ya. Jadi lebih spesifik lagi nanti akan dibahas pada buku At-Thayyibah, ya, pada buku kedua. Adapun di dalam buku ini, ya, di dalam kitab Al-Khairiyah atau buku Al-Khairiyah akan dibahas satu sifat saja, ya, atau satu pembahasan saja, yaitu tentang tebal dan tipis suatu huruf. Karena ini masih berkaitan dengan huruf, ya. Jadi yang berkaitan dengan huruf, ya, teman-teman, kita bahas sifatnya yang berkaitan dengan huruf, sifat aridhah yaitu tebal dan tipis atau tafkhim dan tarqim, ya. Karena ini berkaitan dengan huruf, maka ini dibahas pada buku Al-Khairiyah. Nah, kemudian ini ada tabelnya, ya. Ada tabelnya halaman 48. Ada tabelnya. Jadi ada satu huruf, contoh hamzah, sifatnya apa saja? Nah, dia memiliki sifat yang ada lawannya, yaitu pertama sifat jahar, syiddah, istifal, infita, ismat. Lalu kita cek apakah ada sifat yang tidak memiliki lawan? Ternyata tidak ada. Jadi sifatnya hanya ada 5. Ya, jadi minimal setiap huruf itu memiliki 5 sifat. Ya, setiap huruf memiliki minimal 5 sifat. Adapun huruf-huruf yang lain mungkin akan lebih, ya, 6 atau bahkan sampai 7 sifat. Contoh seperti ro, pada huruf ro, ya, di sana ada 7 sifat. Di antaranya tambahannya dalam sifat yang tidak memiliki lawan, inhiraf dan takrir. Lalu kemudian, nah, di dalam penulisan di halaman 49 itu ada kekeliruan, ya. Jadi teman-teman silakan langsung dikoreksi, atau teman-teman yang di rumah juga ada kekeliruan atau ada kekurangan dalam penulisannya di halaman 49 pada huruf dhad di situ tidak tertulis sifat istitalah, ya. Nah, silakan ditulis sendiri sifat yang tidak memiliki lawan, silakan ditulis ada istitalah, ya. Nah, di sini ada istitolahnya, ya. Kemarin belum sempat belum sempat kita koreksi. Nah, di sini, ya, ada sifat istitalah yang tidak tertulis. Jadi silakan ditulis sendiri. Nah, nanti teman-teman mungkin ada lagi, ya, kesalahan-kesalahan yang lain di dalam tabel sifat ini. Jadi silakan nanti dicek, kalau seandainya ada yang salah, silakan konfirmasi kepada kami
untuk cetakan berikutnya nanti akan kita perbaiki. Seperti itu. Ya, ini Mas yang berkaitan dengan sifatul huruf. Ya. Jadi untuk dalil-dalilnya sifat huruf ini nanti akan tertulis di dalam tabel setiap huruf ya. Nanti ada di berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan sifat huruf. Berikutnya, ini adalah bahasan yang juga penting dalam pembelajaran ilmu tajwid, dalam pembelajaran tahsin Al-Quran, yaitu tentang itmamul harakat, yaitu kesempurnaan harakat. Ya, sebagaimana yang sering saya ulang, ya, sering saya sampaikan di dalam sebuah syair yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Badruddin At-Tibi. Beliau menyampaikan, menuliskan dalam kitab Manzumah Al-Mufid fi Ilmi Tajwid bahwa wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi ifhami. Dan setiap dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan benar-benar memonyongkan kedua bibir, dan kasroh dengan merendahkan rahang akan sempurna, dan fathah dengan membuka mulut fahamilah. Nah, ini adalah kunci sukses dalam kesempurnaan harokat. 3 itu aja. Ya. Ketika fathah, rahangnya, mulutnya dibuka. Ketika kasrah disenyumin. Ya. Rahangnya turun, senyum. Kemudian ketika dhammah dimonyongin. Ya. Maka kesempatan untuk monyong satu-satunya adalah dengan dhammah dan waw. Huruf apa? Waw. Ya, huruf wa. Nah, itu harus dimonyongkan seperti itu. Ya. Kenapa? Kenapa kita penting mempelajari itmamul harokat? Karena Al-Qur'an sendiri ketika sampai kepada kita, ya, melalui beberapa riwayat sebelumnya, melalui pengajaran-pengajaran dari Rasulullah, kemudian kepada sahabat, sahabat kepada sahabat yang lain, dan seterusnya yang sampai kepada kita, bahwa pengucapannya baik makhraj, sifat, dan juga kesempurnaan harokat itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan dari sebelumnya gitu. Maka penting kita untuk menyempurnakan harokat ini. Ya, kadang kita sudah benar makhrajnya, ya, bahkan mungkin sifatnya kita sudah berusaha untuk benar, ya. Tetapi karena harokatnya tidak sempurna, maka sifatnya berubah sehingga bisa merubah huruf, lalu merubah makna. Gitu ya. Ini harus hati-hati. Contoh misalkan huruf sin. Sin sifatnya apa? Hah? Ya, hamas, kemudian rakhawah, kemudian istifal, infitah, dan ismat, ya. Artinya huruf sin ini adalah tipis, betul? Nah, ketika tidak kita sempurnakan harokatnya, sa misalkan, kemudian kita baca dengan so, ya, tidak disempurnakan harokatnya, misalkan so'ala so, amma yatasa'alun, so. Ini bisa menyerupai huruf sod. Huruf apa? Sod. Nah, jadi bisa menyerupai huruf sod, ya. Jadi jangan sampai gara-gara tidak sempurna harokat sehingga sifatnya berubah, lalu hurufnya berubah, dan akhirnya maknanya juga berubah. Sehingga sama saja kita seperti mengubah isi Al-Quran. Wa'iyadhu billah. Semoga terhindar ya. Semoga tidak sampai kepada merubah makna Al-Quran. Nah, itu tujuan utama dari pembelajaran itmamul harokat. Maka ini penting ya. Ketika fathah dibuka, ketika kasroh disenyumin, ketika dhammah dimonyongin.
Nah, seperti itu. Ya. Kemudian bahasan terakhir di dalam kitab ini adalah tatbik, ya, atau huruf hijaiyah. Tatbik atau pengamalan praktek dalam huruf-huruf hijaiyah. Kita akan contohkan saja beberapa huruf, tidak semua huruf hijaiyah. Di sini kita menuliskannya, ya, pada halaman 56 itu ada hamzah. Halaman 56 ada hamzah. Contohnya di situ tertulis ada makhrajnya aqsal halqi, ya. Kemudian dalilnya summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Nah, itu dalil dari kitab Manzumah Al-Jazariyah. Lalu kemudian ada gambarnya. Nah, ini memudahkan bagi kita, ya, karena visual itu penting juga dalam pembelajaran sehingga tidak hanya sekedar meraba-raba. Di mana sih pangkal tenggorokan itu? Apakah di bawah sini, ya, di sini atau di sini? Nah, ternyata kalau kita perhatikan bahwa makhraj ha atau pangkal tenggorokan itu bukan mendekati dada, ya, bukan mendekati dada, bukan di bawah di sini, ya, bukan, tetapi justru di bawah atau di dekat zakun, ya, kalau yang punya zakun. Kalau yang nggak punya, di sini dipegang aja, tuh, ya. Nah, itu pangkal tenggorokan, ya. Lalu kemudian dalilnya apa saja? Dalilnya, sifatnya. Kita bisa lihat sifatnya apa saja. Pertama ada jahar, ya. Di situ langsung tertulis keterangannya. Jahar itu apa sih? Berkaitan dengan aliran nafas. Kalau jahar berarti nafasnya tertahan. Kemudian syiddah terkait dengan aliran suara. Nah, kalau syiddah berarti suaranya tertahan. Kemudian istifal, lidahnya merendah. Infitah, ya, mulutnya dibuka, ya, lidahnya rileks. Kemudian terpisah dari langit-langit, kemudian ismat dan seterusnya. Lalu di sampingnya, nah, itu adalah huruf-hurufnya ataupun juga dalilnya. Ya, jadi di dalam kitab Manzumah Jazariyah itu memang tidak semua sifat disebutkan dalil-dalilnya, tetapi yang disebutkan ada yang khususnya untuk sifat-sifat yang berlawanan, ya. Sifat-sifat yang ada lawannya. Jadi ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Maka di situ tertulis hurufnya selain fahatsahu syakhsun sakat. Maknanya kalau fahatsahu syakhsun sakat itulah sifat dari hamz. Maka lawan dari hamz adalah jahar. Jadi di situ disebutkan dalilnya yang hamz, ya. Hurufnya selain fahatsahu syakhsun sakat. Nah, itu adalah dalil dari sifat apa? Jahar. Seperti itu. Lalu kemudian tatbiknya, nah ini tadi kita sudah contohkan, ya. Sekarang kita praktekkan sama-sama. Teman-teman yang di rumah juga bisa mempraktekkan, ya. Pertama, tadi untuk mengetahui makhraj, ya. Jadi apa sih fungsinya ini? Tadrib al-awwal ini. Nah, pertama ini huruf hamzah berharakat sukun adalah untuk mengetahui makhraj, ya. Lagi, ya. Ya. Oke. Tes 1. Masalah audio. Sebentar. Mikrofonnya kekecilan. Baik, tes. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, berikutnya. Nah, kita tadi sudah mencontohkan ketika sukun, ya. Lalu kemudian kasih harokat sebelumnya.
ya. Jadi untuk cara mengetahui makrotnya. Ya. A, I, U, A. Lalu kemudian kita kasih harokat, ya. A, I, U, A, I, U. Nah, apa fungsinya? Di sini kok ada yang tidak pakai mat, kemudian ada yang pakai mat. Fungsinya yang pakai mat ini untuk melatih supaya suara tidak mengalir ke hidung, ya. Jadi fungsi mat di sini supaya melatih agar suara tidak mengalir ke hidung. Karena biasanya ketika huruf-huruf bermat atau ada panjangnya, ya, itu suka mengalir ke hidung, ya. Terlebih saat matnya lebih dari 2 harokat, ya, atau dibaca dengan mat, ya, bahkan sampai tul misalkan, atau dalam mat arid sukun sering terjadi mat ini atau hurufnya mengalir ke hidung. Contoh misalkan ya, awalnya dia mungkin nggak sengaja, ya, nggak tahu kalau itu keluar dari hidung. Ketika tidak dipanjangkan mungkin pas tapi ketika dipanjangkan suaranya ngalir ke hidung. Nah, ini penting nanti buat teman-teman, ya, ketika mengajarkan. Jadi fungsi dari adanya mat di sini untuk latihan supaya tidak mengalir ke hidung. Contoh lagi. I, U. Ya, silakan diperiksa masing-masing hidungnya, ya. Bisa dipencet hidungnya, ya, atau ditekan atau diraba saja. Atau kalau nggak mau hidungnya dipencet, nggak mau disentuh, takut alergi misalkan, mungkin ada yang lagi alergi hidung, nggak bisa dipencet, ya. Letakkan tangan di atas kepala atau ubun-ubun, ya. Kalau ada getaran di ubun-ubun kita, maka itu artinya ada suara yang mengalir ke hidung, gitu ya. Nah, itu harus kita hindari. Baik, berikutnya baru huruf yang berharokat. Nah, ini penting, ya. Melatih huruf yang berharokat ini juga penting supaya dengan adanya huruf yang berharokat ini tempo kita bisa sama, ya. Tempo kita bisa sesuai, gitu. Karena kalau tidak dilatih huruf-huruf bertasydid, ya, tidak dilatih huruf-huruf bertasydid ini, maka temponya nanti akan berubah. Bahkan tasydidnya bisa jadi hilang. Oke? Ya, kita coba. A, a, I, U. Oke. Nah, itu berkaitan dengan huruf yang bertasydid, ya. Jadi melatih tempo, ya, melatih tempo. Jangan sampai a. Nah, harus sesuai. A, seperti itu, ya. Jadi jangan dicepatkan temponya. Berikutnya, ya, ini adalah dua contoh terakhir, a u a i a u a u i u. Ini adalah melatih kesempurnaan harokat kita, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, fathah terulang sampai 3 kali, kasroh terulang juga 3 kali, dhammah pun terulang 3 kali, ya. Atau lebih, 4 kali malah, ya. 4 kali, ya. Oke, sekarang kita coba. A u, a i, u e, u i, u. Nah, teman-teman, jadi bukan hanya sekedar membuka mulut atau senyum dengan indah ataupun monyong dengan sempurna, tetapi suaranya tidak pas. Nah, jadi itulah pentingnya ada guru, ada yang mengoreksi. Jadi bukan hanya sekedar, oh kaidahnya gitu ya. Kalau doma dimonyongin, ya udah monyong, tapi bunyinya nggak sempurna misalkan.
Misalkan hamzah harusnya dibaca misalkan ya. Sudah monyong ya. Sudah monyong mulutnya, tapi ternyata suaranya tidak pas ya. Salah. Harusnya gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Yalah ya. Ya, seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan. Begitu juga dengan fathah. Ya, tidak hanya sekedar ikut teori. Oh, fathah dibuka mulutnya. Oh, monyong mangap. Enggak. Enggak. Ya. Mangap juga ada ukurannya. Ya. Mangapnya ada ukurannya. Dibuka ada ukurannya. Bukan mangap seperti mulut menguap misalkan. Dan suaranya pun harus disesuaikan. Kalau hurufnya tipis berarti suaranya tipis. Kalau hurufnya tebal berarti tebal. Nah, jadi tetap harus ada mentor, harus ada gurunya. Tidak boleh asal praktek tanpa ada guru. Lalu berikutnya, nah ini adalah latihan ya. Tadrib ats-tsani ini buat melatih makhraj dan juga harokat. Ya. Untuk baris pertama itu terdiri dari 3 huruf, baris kedua lebih dari 3 huruf. Coba kita praktekkan. Sempurnakan harokatnya ya. Teman-teman di rumah juga sama. Silakan dipraktekkan. Sa'ala, amaru, irama, yasha'i, adzina. Nah, seperti itu. Ini semuanya huruf-hurufnya tipis kecuali huruf ro, ya. Jadi ditipiskan hurufnya. Suaranya juga harus tipis. Berikutnya terdiri dari lebih dari 3, bisa 4, bisa 5 atau lebih. La ajidu, a'alidu, li ahabalaki, li ahabalaki, ahada asyaro. Nah, di sini juga melatih tentang tempo, ya. Tempo. Biasanya kalau ada huruf berharokat yang sama, ada 2 atau 3 lebih, ya. Ada 3 huruf yang harokatnya sama, berurutan, itu akan terjadi yang namanya ikhtilas atau mencuri tempo, ya. Mencuri tempo. Maka di sini harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pencuri, yaitu mencuri tempo. Ya, jadi harus sesuai temponya. Ahada asyaru. Ya. Jadi bukan ahada asyaru, hada asyaru. Ya. Kecuali kalau dalam percakapan sehari-hari, ya. Bukan dalam membaca Al-Qur'an, seperti itu, ya. Kalau dalam bahasa Mesir, kalau kita mungkin ithnata asyara atau ithnani atau ithna asyara, ya. Ithna asyara. Nah, kalau bahasa Mesirnya gimana? Itnoshor, itnoshor. Lebih singkat lagi, itnoshor. Ainnya hilang, ya. Itnoshor. Pakai langsung shor, ya, bukan syar. Jadi kalau dalam percakapan sehari-hari tidak dipakai gitu. Tapi kalau masuk dalam Al-Qur'an ya harus sesuai dengan kaidahnya, seperti itu. Berikutnya tadrib ats-tsalits. Nah, ini kita ambil dari potongan-potongan ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, ini nanti dalam prakteknya, dalam pembelajaran, ya. Dalam pembelajaran ini harus dipraktekkan juga, disampaikan ke murid-muridnya. Gitu. Jadi dicontohkan, lalu kemudian ditalakikan, ya, ditalkinkan dulu, lalu kemudian nanti murid-muridnya mengikuti. Baik, kita ambil ayat yang paling pendek, ya, yang tengah deh. Ayat yang tengah, Al-Mudatsir, ya. Nah, di sini yang diwarnai warna merah itu yang kita fokuskan pada huruf hamzahnya.
Ya. Was-subhi idza asfar. Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi ini prakteknya nanti silakan teman-teman juga ditalkinkan dulu ya. Lalu kemudian murid-muridnya membacakan. Nah, ini akan apa namanya kaidah ini ya terutama tadrib al-awwal ya. Tadrib al-awwal ini akan berbeda ketika kita bertemu dengan huruf-huruf qalqalah ya. Contohnya huruf ba di sini ya, berikutnya pada halaman berikutnya. Nah, di sini huruf ba ya sama persis dengan huruf hamzah tadi, ada makhrajnya, ada dalilnya, ada sifat-sifatnya beserta dalilnya. Lalu pada tatbiknya ini sedikit berbeda, ada perbedaan sedikit ya dengan huruf-huruf yang bukan qalqalah. Contohnya ketika mengetahui makhraj, nah kita tambahkan tasydid di sana. Ya, kita tambahkan tasydid. Kenapa? Karena ketika qalqalah, huruf yang bertasydid itu berbeda pantulannya dengan yang tidak bertasydid. Maka harus hati-hati. Ya. Bentar. Ada yang request PPT-nya di F5. Diapain F5 itu? Biar kelihatan, Ustaz. Nggak bisa. Atau diginiin ya? Nah, iya. Seperti ini? Maksudnya seperti ini atau gimana? Oh, oke. Benarkah seperti ini maksudnya? Di Zoom tampilannya gitu. Oke. Nah, terkait dengan huruf qalqalah ya. Maka agak sedikit berbeda atau ada tambahan ya untuk tadrib al-awwal, yaitu huruf yang bertasydid. Karena nanti pantulannya itu berbeda antara huruf yang tidak bertasydid dengan huruf yang bertasydid ya. Contohnya di situ huruf ba ya. Coba kita ambil langsung ke harokat fathah. Ab, ib, ub. Ketika bertasydid maka ditahan dulu baru mantul. Ab, ib, ub, ba, bi, bu, ba, bi, bu, abba. Hati-hati. Tasydid, tahan dulu ya. Seolah-olah kita membaca di sini 3 huruf ya. Jadi huruf ba-nya dibaca double. Abba, ibbi, ubbu, ya. Abu, abi, iba, uba, ubi, bakar. Oh enggak. Ubi, ibu. Iya. Ya, bukan ubi bakar. Ya. Walaupun sudah malam, masih semangat. Nah, biasanya sih ada yang lewat ubi bakar, tapi malam ini nggak lewat sih. Ya. Ada nggak biasanya? Oh, nggak ada ya. Oh, di sana yang lewat ya. Ya, kalau teman-teman yang di rumah jangan nasi goreng, beda. Berikutnya masih sama ya. Tadrib asani juga sama. Jadi terdiri dari 3 huruf ya. Di baris pertama, lalu kemudian baris kedua itu lebih dari 3 huruf ya. Nah, fungsinya yang untuk 3 huruf lebih dari 3 huruf ini supaya melatih tidak adanya ikhtilas ya. Melatih tempo. Kita langsung ambil contoh yang kedua di baris keduanya. Fasyabi'a, farabiha,
Qibalaka. Kamula adabuhu. Ya, seperti itu. Ya. Wadih. Wadih ya syabab. Wadih ya banat. Alhamdulillah. Ya, bukan waduh. Kalau waduh itu udah kemalaman. Oke. Kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa slide lagi. Nah, ini referensi. Jadi referensinya yang kita ambil, kita tulis dari kitab-kitab ini. Pertama dari Al-Quran Al-Karim. Itu sudah pasti ya. Kemudian Al-Muqaddimah Al-Jazariyah tadi ya. Dalil-dalilnya kita ambil dari kitab ini. Kemudian Tajwid Musawwar, At-Tajwid Al-Musawwar. Nah, ini dari Syekh atau Dr. Aiman Rusdi Suaid. Ini kitabnya. Ini edisi bahasa Arabnya ya. Ini kitabnya teman-teman. Lalu kemudian ada kitab Hilyatut Tilawah. Hilyatut Tilawah karya Dr. Rihab Muhammad Mufid. Ya, Dr. Rihab Muhammad Mufid. Nah, ini banat ya, perempuan. Muridnya Syekh Aiman juga, tapi bisa mencetak atau menyusun buku seperti ini ya. Nanti kalian teman-teman semuanya ya harus bisa menulis, minimal menulis ya, minimal menulis status. Kalau statusnya bermanfaat dan disebarkan banyak orang akan mengalirkan jariah juga ya. Nah, ini kitab Hilyatut Tilawah ya. Lalu kemudian dari pengalaman kita bertalaki pada para masyayikh di Mesir, ada Syekh Ashraf ya, Imam Masjid Ja'fariyah di Kairo. Kemudian ada Syekh Abdul Azim Sya'ban rahimahullah. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Nah, ini Syekh Abdul Azim Sya'ban, kalau yang sering saya ceritakan, beberapa kali saya sempat mendapatkan hadiah istimewa ya. Lalu kemudian ada Syekh Arif Ardani, ini Al-Andunisi, orang Indonesia. Sekarang beliau ada di Indonesia juga. Kemudian Syekh Abdurrahman Mu'nis Al-Laitsi, beliau sekarang mukim di Malaysia. Ada Syekh Muhammad Ad-Dasuki atau Ad-Dasuki Kahilah atau Syekh Kahilah atau Duktur Kahilah. Ini ada di Kairo. Kemudian juga kita sempat juga bertalaki belajar kepada Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Effendi Anwar LC yang ada di Condet, Jakarta Timur. Nah, ini beberapa referensi kita. Mudah-mudahan mengalir jariahnya juga kepada beliau-beliau dan juga bisa dapat istifadah atau kita berdapat buku ini dapat bermanfaat ya untuk buat antum semuanya. Seperti itu. Kemudian catatan dalam penggunaan buku Al-Khairiyah. Nah, ini penting. Dalam penggunaan buku ini itu menggunakan dua alur. Ya. Ada alur maju, ada alur campuran. Seperti film. Ya. Ada alurnya maju, ada alurnya mundur, ada alurnya campuran. Tapi kalau ini hanya dua saja. Maju atau campuran. Kalau mundur itu nggak mungkin. Ya. Maknanya apa? Alur maju berarti pembahasan buku ini kita bahas satu persatu ya, mulai dari pengertian makhraj, kemudian pembagian cara mengetahui makhraj, pembagian makhrajul huruf dan seterusnya sampai praktek pada huruf ya. Gitu ya. Artinya kita bahas dulu materinya, makhrajnya kita terangkan, sifatnya kita jelaskan, lalu udah selesai pembahasan materi, baru kita praktekkan satu persatu setiap huruf. Nah, itu maknanya adalah alur maju. Ya, jadi teman-teman nanti terutama yang sudah di kampung ya, yang sudah pulang, para alumni, jadi cara menjelaskannya adalah dengan alur maju. Itu yang pertama. Selesaikan dulu materinya sampai selesai, baru praktek ya, huruf-huruf hijaiyah. Itu. Oke. Lalu yang kedua, nah, ada dua cara. Yang kedua caranya adalah alur campuran. Apa itu alur campuran? Nah, seperti namanya, campuran. Kadang dia maju, kadang dia mundur. Kadang maju lagi, mundur lagi, dan seterusnya. Itu namanya campuran.
Seperti apa penggunaannya? Contoh, ketika membahas makhraj huruf hamzah misalkan atau makhraj pangkal tenggorokan. Ketika kita membahas pangkal tenggorokan, ya, contoh pada halaman 12 misalnya, silakan dibuka bukunya atau halaman 13 ya. Pada halaman 13 pangkal tenggorokan di situ ada huruf hamzah. Lalu kita ingin tahu nih atau kita ingin langsung mempraktekkan. Teman-teman, di sini huruf hamzah itu keluarnya dari pangkal tenggorokan atau asal halqi. Nah, sebelum kita praktekkan, kita harus tahu dulu sifat-sifatnya. Nah, berarti kita akan buka ke sifat-sifat dari hamzah. Apa saja? Nah, kita akan tahu langsung pada halaman berapa? Halaman 56. Langsung di sana, ya. Makhrajnya aqsal halqi, dalilnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, lalu kemudian sifatnya disebutkan di situ. Setelah disebutkan, kan orang nggak langsung paham. Saat itu jahar apa? Isyiddah apa? Lalu balik lagi ke pembahasan sifat, baru dijelaskan sifatnya masing-masing. Nah, itu maknanya adalah alur campuran. Jadi bisa dicampur seperti itu. Ya, sesuai dengan kondisi dan permintaan masing-masing, ya. Jadi nanti silakan teman-teman pilih mana yang lebih mudah, apakah dijelaskan terlebih dahulu sampai selesai baru praktek, atau ketika menjelaskan satu huruf langsung dipraktekkan, langsung dijelaskan sifat-sifatnya. Jadi ketika praktek itu sudah langsung bisa atau tahu sifat-sifatnya. Nah, ini ya. Jadi catatan penting untuk penggunaan buku ini. Pertama, bisa menggunakan alur maju. Yang kedua, menggunakan alur campuran. Yang ketiga, tidak ada. Kalau kita pakai alur mundur, berarti kita dari belakang. Praktek dulu. Nah, itu nggak mungkin. Nah, gitu ya. Kalau mungkin saja, tapi kita tetap akan menjelaskan, ya. Hamzah, setelah Hamzah, Ustaz dari mana, sifatnya apa aja? Berarti kita balik lagi ke depan. Nah, itu berarti tidak mungkin menggunakan alur mundur, ya. Oke, terakhir, buku Al-Khairiyah jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jika terdapat kekeliruan, mohon disampaikan kepada kami. Akhukum Khalis As-Sawmi. Ya. Allahumma shalli alaihi. Baik teman-teman, itu tadi ya sekilas tentang pembahasan buku Al-Khairiyah. Jadi tidak semuanya kita cantumkan, ya, tidak semuanya kita jelaskan, hanya inti-intinya saja. Adapun nanti penjelasan buku ini sendiri, ya, itu harus teman-teman belajar langsung, ataupun juga bagi alumni, ya, bisa, karena beberapa materi sudah pernah disampaikan. Kalaupun nanti tidak atau masih belum jelas cara penyampaiannya seperti apa, mungkin nanti kita akan adakan sesi khusus untuk para alumni, ya, atau teman-teman yang lain, pembahasan tentang kitab ini secara lebih dalam lagi. Baik, ada pembahasan terakhir lagi. Jadi saya ingin sampaikan di cetakan pertama ini, karena kemarin kita mencetaknya sedikit bukan tergesa-gesa ya sebenarnya, tetapi agak lumayan dikejar waktu, ya. Karena angkatan 4 sudah datang tapi bukunya belum datang. Jadi akhirnya ada beberapa tulisan yang salah ketik, di antaranya di halaman 43. Di halaman 43 di situ tertulis semua huruf isti'la dibaca tafkhim, tetapi dalam kurung tertulis tipis. Harusnya tebal. Jadi silakan teman-teman dicoret sendiri, ditulis sendiri, ya. Yang tadinya tafkhim ditulis tebal. Yang tadinya tipis jadi tebal. Nah, itu pada halaman 43. Ya. Kemudian pada halaman 49 yang tadi, ya, tabel sifat
pada huruf dot di sini tidak tertulis istitalah. Jadi silakan ditulis sendiri. Lalu kemudian pada halaman 108. Halaman 108 pada huruf H, ya. Halaman 108 pada huruf H, di sini tertulis sifatnya jahr. Ya, padahal sifat huruf H itu adalah hamas. Tetapi untuk apa namanya? Artinya yang sudah jelas, sudah benar ya. Aliran nafas mengalir. Nah, hanya bahasa Arabnya saja yang tertulis jahr yang harus ditukar. Jadi silakan dicoret diganti dengan al-hamsu ya atau hamas. Nah, itu beberapa yang kita dapat apa namanya yang terdeteksi kesalahan-kesalahan. Ada lagi sebenarnya kesalahan-kesalahan yang lain. Contohnya ada di dalam tadrib ats-tsalits. Kalau nggak salah kemarin penulisan nomor ayat yang salah ya. Penulisan nomor ayat di situ tertulis 100 berapa. Nah, ini halaman 77 ya. Halaman 77 tadrib ats-tsalits. Di situ tertulis ayat yang kedua Ali Imran ayat 18. Seharusnya Ali Imran ayat 185. Jadi huruf 5-nya terpotong atau hilang. Jadi silakan ditambahin sendiri. Nah, ini beberapa dan mungkin ada juga di tadrib ats-tsani ya yang harusnya hurufnya tercantum di situ tetapi tidak tercantum. Nah, nanti silakan teman-teman bagi yang mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam materi ya ataupun prakteknya silakan langsung menghubungi kami ya bisa nanti kita koreksi dan kita cetak ulang untuk edisi berikutnya insyaallah. Baik, mungkin cukup ya untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan berikan waktu tanya jawab dan kami persilakan kepada MC untuk memandu acara kita. Syukron, jazakumullah khairan. Jumpa lagi insyaallah di pertanyaan. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan Pertama Ikhwan At-Thaibah. Mohon izin Ustadz bertanya. Pertanyaan ini sebenarnya dari kemarin-kemarin pengen ditanyain Ustadz. Tapi mungkin baru sempat sekarang. Untuk dalil Ustadz, dalilnya kan yang dipakai di sini itu dalil matan jazariyah. Jadi alasannya memakai matan jazariyah itu kenapa? Dan apakah kalau memakai dalil di Tuhfatul Atfal itu bisa atau gimana? Alasannya memakai jazariyah itu kenapa? Mungkin itu aja pertanyaannya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya tadi disampaikan mumtaz kata Ustazah ya. Jadi kenapa yang digunakan dalilnya jazariyah? Kenapa tidak yang lain? Baik. Jadi dalam manzumah ya yang pernah kita bahas kemarin di Mabadi Ilmu Tajwid ya. Jadi ada apa namanya? Manzumah yang paling tua adalah manzumah apa kemarin? Masih ingat enggak? Khoqoniyah, Al-Khoqoniyah. Itu adalah manzumah pertama ya yang ditulis ya. Manzumah pertama yang ditulis yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Kemudian di situ disebutkan juga di dalam kitab ini ya, di dalam kitab Hilyatul Tilawah kemarin kan disebutkan juga bahwa yang paling masyhur yang digunakan untuk saat ini adalah manzumah al-jazariyah. Lalu kenapa tidak tuhfah? Karena tuhfah nggak ada pembahasan tentang makhraj, sifat dan juga apalagi ya makhraj dan sifat. Tidak ada pembahasan tentang makhraj dan sifat. Di tuhfah membahas tentang ahkam tajwid seperti mim sukun, nun sukun tanwin dan seterusnya.
Ya, tapi kalau makro dan sifat dibahasnya di mana? Di manzumah jazariyah itu. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya gitu. Jadi kita ambil yang saat ini menjadi referensi utama, ya. Bukan berarti meniadakan yang lain, tidak. Hanya saja karena ini yang kita pelajari, karena ini yang saya pelajari, yang sudah saya pelajari. Kalau yang lain belum saya pelajari, jadi kita ngambilnya dari sini, seperti itu. Ya. Ada banyak ya manzumah-manzumah, bahkan yang dari zaman dahulu sampai yang sekarang, ya para ulama-ulama sekarang pun ada juga beberapa yang bikin manzumah-manzumah tentang ilmu tajwid. Seperti itu. Bahkan Syekh Mu'nis ya, Syekh Abdurrahman Mu'nis, guru kita juga itu juga bikin manzumah juga atau mengarang kitab tajwid ya. Kemudian ada Syekh Arif Wardani juga, beliau mengarang juga tentang manzumah atau syair-syair yang berisi tentang ilmu tajwid dan seterusnya. Termasuk Syekh Abdul Azim juga ada juga bukunya beliau. Bahkan bukunya itu ada terjemahannya bahasa Indonesia. Di sampingnya bahasa Arab, kemudian di sampingnya lagi ada bahasa Indonesia. Nah, itu nanti sesekali nanti kita juga bisa kupas dari buku-buku beliau seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya kepada Jazariyah atau Tuhfah ya. Kita juga bisa mengambil dari yang lain. Intinya untuk saat ini dalam buku Al-Khairiyah itu yang kita ambil dalilnya hanya dari kitab atau manzumah Jazariyah. Allahu a'lam. Gimana, ikhwan? Mafhum ya? Baik. Silakan. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom kalau mau bertanya juga silakan. Ya. Kalau tidak bertanya berarti alhamdulillah sudah paham semua penggunaannya ya. Jadi silakan nanti teman-teman yang ingin terutama ya teman-teman yang di luar yang di Zoom atau teman-teman alumni yang mau kupas lebih dalam lagi bisa nanti kita bahas satu hari misalkan ya dalam beberapa sesi cara penggunaan lebih detail lagi terutama dalam pembahasan sifat dan makhrajnya atau makhraj dan sifatnya. Tadi yang saya sampaikan di awal ya di penutupan bahwa kitab ini jauh dari kata sempurna, artinya banyak sekali di dalamnya peluang-peluang kesalahan ya. Jadi silakan teman-teman baik itu penulisan maupun secara materi ya. Bagi teman-teman yang mengetahui adanya kesalahan di sana untuk bisa menghubungi kami agar nanti bisa kami koreksi. Dan mohon doanya semoga dalam penulisan buku yang kedua, buku At-Thayyibah bisa segera dilaksanakan dan diselesaikan sehingga bisa juga diajarkan dan disebarkan oleh teman-teman semuanya. Baik, penutup dari saya itu saja. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan waktu malam hari ini dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini di TKP, ya, di musola atau di rumah Quran At-Thayyibah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Ya, semoga tetap semangat, tetap kuat ya. Terakhir, nah yang ada di Zoom mungkin bisa membuka kamera ya nanti kita screenshot. Nah, silakan nanti dari operator ya. Silakan. Demikian dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.